Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik, yang memelihara hidup kami. Kasih-Mu yang Kau nyatakan melalui Kristus Yesus menuntun kami dalam keseharian kami. Dan bahkan Roh Kudus senantiasa memelihara kami, menghibur dan menolong kami untuk tetap terus hidup di dalam pengharapan di dalam Engkau. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rindu mendengar Engkau berbicara kepada kami. Dalam keterbatasan kami Tuhan, kami rindu Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami dan memberikan kami hati yang mau belajar dibentuk oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya firman yang hari ini kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh kami lakukan dalam keseharian kami. Hamba-Mu berdoa untuk diri hamba sendiri di dalam kelemahan dan keterbatasan. Tuhan juga kiranya menolong dapat menyampaikan pesan Tuhan kepada umat-Mu saat ini dengan bahasa yang dapat dimengerti. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau ajak kita untuk bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 104 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-35. Mazmur 104 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-35. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita membacakannya secara bertanggapan. Tidak apa-apa Bapak Ibu bisa, nanti mungkin ada perbedaan kalimat dari saya, tapi Bapak Ibu kiranya tidak mempengaruhi ya, karena ini dari TB2 yang saya baca. Nanti alur bacanya adalah pertama dimulai dari saya, kemudian nanti kaum wanita, lalu nanti kaum pria, begitu seterusnya sampai bait yang ke ayat yang ke-35 nanti akan ditutup oleh saya. Ayat 35 akan dibacakan oleh saya. Jikalau sudah, saya akan mulai dari saya, kemudian kaum wanita, lalu terakhir kaum pria. Firman Tuhan demikian, Engkau telah menjadikan bulan sebagai penentu musim, matahari tahu pada saat terbenamnya. Silakan kaum pria. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak dan tidak terbilang banyaknya binatang-binatang kecil dan besar. Apabila Engkau memberikannya, mereka mengumpulkannya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang dengan segala yang baik. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Ayat 34 dan 35 akan dibacakan oleh saya. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa di muka bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
Haleluya. Bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Kiranya firman Tuhan terus tertanam di hati dan pikiran kita, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat persilakan duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih, izinkan saya menampilkan sebuah cuplikan video pendek ya. Saya coba. Oke. Silakan disimak sekilas ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau cerita sedikit ya. Jadi keluarga saya itu adalah keluarga yang senang menonton. Di sini ada juga yang keluarganya suka menonton, boleh angkat tangan? Apakah ada? Oh ya, beberapa menyukai nonton ya. Bapak Ibu Saudara, keluarga saya itu adalah keluarga yang senang menonton. Mereka suka nonton film kartun, papa mama saya, adik-adik saya, dan saya juga suka nonton kartun, drama, lucu, komedi, dan banyak hal. Dan salah satu tontonan yang saya dan keluarga saya sukai yaitu National Geographic. Kami ya, saya dan adik-adik saya itu senang sekali kalau kita udah mulai nonton nih National Geographic atau enggak channel lain seperti Animal Planet ya. Kami biasanya bersaudara senang banget nonton 2 siaran itu. Kami terkagum-kagum dengan proses perubahan musim, bagaimana hewan liar bisa berkembang biak, dan bagaimana mereka bertahan hidup di alam yang begitu luas, bagaimana perubahan cuaca yang begitu menggugah, bagaimana segala alam itu terlihat indah dan rapi, dan bagaimana tanaman yang dari benih dan dia tumbuh jadi begitu besar melalui fotosintesis dan banyak hal ya. Itu membuat saya dan adik saya itu suka sekali nonton. Bahkan kami itu ada juga satu momen, saya lupa apa nama siarannya, tapi itu fokusnya nonton tentang revolusi dinosaurus gitu-gitu. Kami suka banget, kami suka sekali nonton itu. Karena begitu senangnya, sampai kadang-kadang kami suka ngobrol, diskusi sama papa kami. Papa kami tuh suka cerita, jadi kita tuh saling diskusi, kami bertanya, papa saya jawab, terus papa saya tanya balik, dan kami juga jawab. Jadi kita suka ngomongin tentang sains, khususnya ketika kita bicara tentang misteri alam, misteri isinya gitu. Ketertarikan bagaimana bisa hewan ini bisa bertumbuh dengan begitu baik. Kenapa bisa? Dan banyak sekali pertanyaan itu yang muncul. Dan bapak saya berinisiatif lah, dia beli kami buku-buku sains yang untuk anak-anak buat belajar. Buat kita itu ngerti tentang baik itu tata surya, bahkan bagaimana proses hewan liar, hewan predator, dan lain sebagainya. Hal menariknya Bapak Saudara, dari apa yang mau saya sharingkan ini, papa saya itu bukan hanya sekedar ngomong nih, kita bukan cuma sekedar kita bertukar informasi, berdiskusi tentang sains, kenapa alam ini begitu menggugah dan lain sebagainya. Tapi bapak saya selalu menyelipkan pesan firman Tuhan, selalu tekankan kami tentang di balik semua yang indah ini, di balik semua yang baik ini, yang begitu menggugah ini, ada pribadi yang besar, yaitu Allah yang menciptakan. Bahkan papa saya sering sekali ingatin kami, lihat hewan ini aja walaupun musim ekstrim seperti penguin tapi masih bertahan hidup. Kenapa? Tuhan pelihara. Banyak sekali papa saya sering sekali mengingatkan kami tentang firman Tuhan, bagaimana mengkaitkan antara sains dengan kebenaran Tuhan, sehingga itu yang menolong kami bisa menikmati, memaknai tentang begitu indahnya Tuhan menciptakan langit dan bumi, isinya, bahkan kita manusia. Nah, saking saya sukanya Bapak Saudara, saya itu dulu pernah bercita-cita sebelum saya mengerti panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Saya itu bercita-cita sebenarnya ingin menjadi ahli hewan ya, ahli zoologi ya. Zoologi. Nah, itu kayak pingin banget kalau bisa ke Afrika ya, lihat langsung hewan liarnya, lihat langsung proses pertumbuhannya bagaimana mereka berburu, bagaimana mereka bertahan hidup. Ingin sekali melakukannya. Tapi emang Tuhan tidak panggil saya untuk hal demikian ya. Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan. Dan Bapak Saudara terkasih,
Minggu lalu kita belajar tentang Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dari sini kita bisa lihat bagaimana Allah sang pencipta memelihara seluruh alam ciptaannya. Kita tidak asing dan sudah terbiasa dengan pernyataan Allah memelihara. Sebagai orang percaya, kita tentu menyadari bahwa bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan itu seringkali kita rasakan. Contoh, kita makan. Kita bisa tahu, oh Tuhan pelihara kita lewat makan. Kita tidur. Kita tahu bahwa Tuhan pelihara kita waktu kita tidur, supaya ada energi. Waktu kita keluar rumah, tiba-tiba cuaca cerah, kita tahu Tuhan pelihara kita. Bahkan ketika kita perjalanan pergi pulang ke tempat kerja, ataupun ketika kita ke kampus, ke gereja, dan lain sebagainya, kita tahu Tuhan pelihara kita. Kesadaran akan kita tahu keberadaan Allah memelihara, kadang-kadang Bapak Saudara ya, setelah saya pikir-pikir ya, saya renungkan, tanpa sadar membawa kita menganggap bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan itu sebagai sesuatu hal yang biasa aja dan emang udah begitu adanya. Bangun napas, tidur juga tidur gitu. Kita udah menganggap biasa, hal itu menjadi biasa. Terlalu biasa menganggap Allah memelihara sehingga menjadi pertanyaan yang boleh kita pikirkan bersama-sama, apakah kita sudah sungguh-sungguh telah memaknai Allah memelihara ciptaannya dengan baik. Allah memelihara kita, Allah yang memelihara seluruh alam ciptaan ini dengan baik dan benar. Bapak Saudara terkasih, di dalam teks yang kita baca merupakan salah satu Mazmur 104 yang berupa puji-pujian, him yang ditujukan kepada Allah. Secara garis besar kalau Bapak Ibu lihat di situ dipakai kata jiwa, pujilah Tuhan hai jiwaku. Di ayat pertama dipakai pujilah Tuhan hai jiwaku, dan terakhir ditutup dengan ayat pujilah Tuhan hai jiwaku. Mau menunjukkan bahwa Mazmur ini sedang menyatakan rasa syukurnya, penyembahannya kepada Allah untuk alasan-alasan yang dia akan jelaskan, dia sebutkan di dalam Mazmur ini. Mazmur ini bukan cuma sekedar membahas tentang bagaimana kisah kejadian, peristiwa penciptaan, tetapi sebaliknya Mazmur ini fokusnya kepada sebuah pujian untuk merayakan cara Allah bekerja, memelihara ciptaannya sejak awal permulaan penciptaan hingga saat ini. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini ingin menggambarkan alasan manusia untuk memuji Allah yang dikaitkan dengan kebesaran Allah, kekuasaan Allah atas ciptaannya, dan bagaimana ia memelihara ciptaannya. Lalu hal apa sajakah yang dapat membuat kita memuji Allah, bersyukur atas pemeliharaannya melalui Mazmur yang akan kita renungkan bersama-sama. Bapak Saudara, ada 3 hal yang ingin saya sharingkan bersama-sama melalui perenungan ini. Yang pertama Bapak Saudara, mari kita perhatikan di ayat yang ke-19 sampai 23. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Engkau telah menjadikan bulan sebagai penentu musim, matahari tahu saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun menjadi malam. Ketika itulah mulai berkeliaran segala binatang hutan, singa-singa muda mengaung-ngaung mencari mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Lalu keluarlah manusia ke pekerjaannya, ke usahanya sampai petang. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini berbicara tentang keberadaan bulan dan matahari sebagai penanda masa, penanda waktu, penanda musim. Pada ayat ini pemazmur ingin menunjukkan tentang bagaimana, bukan soal masa dan waktunya, tapi berfokus terhadap keberadaan hari ini, malam maupun siang, bulan dan matahari, di dalam cara kerja Allah memelihara umatnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada bagian ini bentuk pemeliharaan Allah dengan menciptakan bulan dan matahari sebagai waktu bagi seluruh ciptaannya untuk dapat beraktivitas dan beristirahat. Mari kita lihat lebih dalam Bapak Ibu Saudara. Di dalam teks yang kita baca, kita akan melihat ada 2 bentuk perbedaan waktu yang diberikan Allah
untuk makhluk yang aktif di siang hari dan makhluk yang aktif di malam hari. Ketika memasuki bulan, ketika memasuki bulan muncul atau malam tiba, menandakan waktu telah malam. Kita akan melihat di teks tadi waktu yang menjadi ruang buat hewan-hewan liar untuk beraktivitas mencari makan. Dan Allah berkenan memberikan waktu itu kepada mereka untuk bisa berkembang biak. Bapak Ibu Saudara terkasih, selama saya hidup, saya baru 3 kali ke kebun binatang. Karena memang cuma 3 kali sih, tidak banyak kali ya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya ke kebun binatang, saya perhatikan 3 kali saya pergi, 3 kali saya mendapati singa, macan, harimau, atau berbagai jenis hewan predator itu dalam keadaan tidur. Siang kan, kita pergi siang kan, tidur. Beberapa kali 3 kali saya pergi dan 3 kali saya mendapati itu tidur. Khususnya kayak ya hewan-hewan inilah yang saya sebutkan. Ketika melihat mereka, awalnya saya kesel banget. Saya bilang, wah kan saya niatnya mau datang mau lihat mereka, kenapa mereka tidur? Pengen lihat mereka tuh bergerak gimana, tapi tidur. Cuma menjadi pertanyaan bagi saya, kok hewan lain kayak jerapah, beberapa hewan yang lain tidak tidur, biasa saja beraktivitas seperti biasa. Kenapa hewan predator ini, beberapa predator ini tidur? Saya kemudian mencoba mencari faktanya. Kenapa? Nah, ternyata banyak rata-rata hewan predator itu beraktivitas memang di malam hari dan banyak menghabiskan waktunya di siang hari untuk istirahat, untuk kumpulkan energi mereka sebelum mereka kembali berburu mencari mangsa mereka. Seperti harimau dan sekumpulan serigala itu lebih aktifnya itu di malam hari. Mereka berburu di malam hari dan di siang hari mereka tidur. Kalau serigala itu pun tidur tuh tidak begitu lama, tapi mereka banyak istirahatnya di siang hari dan beraktif di malam hari. Meskipun gak semua hewan predator tidur di siang hari, kayak singa juga tidak tentu dia bisa tidur di siang hari, tidur siang hari dia bisa juga beraktivitas. Tapi yang mau jadi hal yang menarik adalah ketika kembali merenungkan bagian ini, bahwa benar Allah memberikan mereka waktu, hewan-hewan liar ini beraktivitas di malam hari. Dan Allah menyediakan makanan itu untuk mereka. Bapak Saudara, ketika matahari terbit, muncul pagi sampai petang, menjadi ruang yang ditujukan untuk kita manusia dan beberapa ciptaan lainnya. Secara khusus di sini difokuskan adalah kita manusia, di mana waktu kita untuk mulai bekerja, berusaha dan juga berusaha untuk kebutuhan kita. Di dalam teks ini Bapak Saudara, ketika bekerja ini kalau di dalam teks ini lebih fokus kepada orang-orang Israel yang bercocok tanam, ya mereka mengusahakan hasil kebun mereka begitu. Di pagi hari sampai petang mereka bekerja, dan ketika sudah malam mereka berhenti dan istirahat. Dan ini menjadi hal yang sangat menarik. Bukankah itu juga yang terjadi di kehidupan kita di masa sekarang? Kita pergi pagi-pagi bekerja, kita pergi sekolah, pulang sore, malam kita mulai istirahat, mulai lebih rileks. Saudara, di bagian ini apa yang menarik perbedaan waktu yang Tuhan berikan? Kita bisa melihat hal yang menarik bahwa keberadaan waktu diberikan Allah untuk beraktivitas sesuai pengaturan yang diberikan Allah. Allah mengatur itu untuk menjaga, melindungi ciptaannya dan ruang untuk ciptaannya bisa beraktivitas dan beristirahat. Bapak Saudara terkasih, bila kita renungkan ya bersama-sama melalui bagian pertama ini, yang ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan. Yang pertama, Allah mendesain waktu dan memberikan waktu, aktivitas untuk kita beraktivitas, untuk kita beristirahat dengan waktu yang pas bagi seluruh ciptaannya. Tidak lebih, tidak kurang, cukup buat kita beraktivitas dan beristirahat. Dan itu adalah bentuk pemeliharaan Allah yang besar di hidup kita. Kedua, Bapak Saudara, pengaturan waktu dipersiapkan Allah untuk melindungi
ciptaannya, baik itu manusia maupun hewan liar dari bahaya. Hewan liar beristirahat di pagi hingga petang saat fajar tiba untuk menghindari dari perburuan manusia. Sebaliknya, manusia diberi waktu untuk bekerja seharian dan malam beristirahat. Dan pada zaman itu, kalau tadi kembali ke mereka yang bercocok tanam, mereka harus pulang cepat karena di sana juga pada masa itu hewan liar juga berkeliaran agar mereka juga tidak diserang oleh hewan liar. Dan bahkan dalam konteks kita, malam kita itu beristirahat. Bapak Saudara, konteks saat ini dengan melihat hal ini, maka kita perlu bertanya di hati kita, apakah kita sudah bersyukur dengan waktu yang Tuhan sudah berikan, waktu yang pas itu sebagai bentuk pemeliharaannya buat kita yang adalah ciptaannya. Kedua, Bapak Saudara, mari kita perhatikan di ayat 24 dan 26. Saya meminta untuk jemaat sekalian untuk membacakannya ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Jikalau sudah ayat 24 sampai ayat yang ke-26, saya mengajak jemaat untuk membacakannya. Saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih, Saudara. Pada perenungan hari ini, kita melihat bahwa yang menjadi penegasan di bagian kedua ini, pemeliharaan yang kita rasakan itu berasal dari pribadi Allah sendiri sebagai Tuhan, Yahweh, Sang Pencipta, dan kita adalah ciptaannya. Kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan karena Dia adalah Sang Pencipta dan kita adalah miliknya. Mari kita perhatikan teks ini Bapak Ibu Saudara secara khusus di dalam seluruh perikop. Kalau Bapak Ibu lihat dan perhatikan, kata Tuhan yang dipakai di situ adalah huruf besar. Di dalam terjemahan asli memakai kata dari bahasa Ibrani Yahweh, Tuhan. Mengapa pemazmur memakai kata Tuhan atau Yahweh di dalam teks ini? Di dalam beberapa tafsiran yang saya baca, Saudara, hal yang melatar belakangi konteks kenapa pemazmur memakai teks ini, memakai kata Yahweh, Tuhan pada masa itu, karena pada saat itu begitu banyak nama-nama dewa atau nama-nama Tuhan yang dipercayai oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Dan begitu banyaknya sehingga ketika itulah mereka juga menceritakan tentang penciptaan-penciptaan dan mengkaitkannya dengan dewa-dewa yang ada. Karena itulah pemazmur memakai kata ini untuk menunjukkan bahwa sungguh Allah yang menciptakan langit dan bumi itu benar-benar adalah Allah Yahweh, pribadi Allah itu sendiri, Allah yang hidup, Allah yang memiliki bumi dan isinya. Hikmatnya di dalam teks ini mengarah pada bagaimana Sang Pencipta yang agung itu mendesain ciptaannya di seluruh alam semesta dengan baik dan indah. Saya nggak perlu menjelaskan hal detailnya karena minggu lalu kita sudah mendengarkan dengan sangat baik. Bumi penuh ciptaannya itu adalah bukti bahwa salah satu karya Allah bagaimana seluruh ciptaan, seluruh bumi dipenuhi ciptaan Allah sendiri. Sebagai Sang Pencipta, maka jelas seluruh ciptaan yang ada di dunia ini adalah miliknya dan kita ini milik Dia. Dia adalah pemilik kita dan kita adalah miliknya. Allah adalah pemilik alam semesta dan isi bumi ciptaannya yang adalah Allah mengendalikan hidup kita. Pada bagian ini Bapak Saudara ketika memakai kata laut, kalau kita lihat yang laut yang besar dan luas, kemudian ada kapal-kapal berlayar dan ada kata Lewiatan menunjukkan tentang bagaimana sebagai sang pemilik yang ia berkuasa mengendalikan semuanya dalam seluruh tatanan yang ada. Dalam sebuah tafsiran menegaskan bahwa ketika para
pelaut berlayar untuk mencari makan, untuk keberlangsungan hidup, mereka berlayar di lautan yang luas. Dan mereka berada di dalam lautan yang berisi lewiatan. Lewiatan itu istilah yang ditujukan sebagai hewan besar atau naga atau hewan bersisik ya, yang berada di dalam laut. Dan biasanya kata ini sebenarnya kata negatif yang biasa dipakai sebagai bentuk menentang Allah, kekuatan yang menentang Allah. Namun menariknya pemazmur pakai kata ini di dalam nada positif, hanya untuk berfokus menunjukkan bahwa di dalam laut ada hewan yang besar, ada seperti paus dan lain sebagainya. Betapa luar biasanya kapal-kapal yang berlayar di laut dengan segala bahayanya yang di lautan, tetapi betapa luar biasanya monster-monster yang ada di dalam laut itu. Di dalam laut itu, monster atau misalnya lewiatan. Tapi Allah tetap memelihara. Manusia tetap bisa berlayar, mengambil makanan di laut. Hewan-hewan tetap bertumbuh dengan baik di lautan. Semua di dalam kendali Allah, Sang Pencipta. Bapak Saudara terkasih, melalui perenungan bersama-sama pada bagian yang kedua ini, kita melihat bahwa Allah kita yang kita sembah dan kita percayai sejatinya adalah Allah Yahweh yang benar, dan Dia adalah pemilik hidup kita. Sang pemilik hidup tentu adalah yang mengendalikan hidup kita, mengendalikan seluruh ciptaannya. Sang pemilik hidup yang mengendalikan hidup kita adalah pemilik yang memelihara kita. Dan ketika Dia mengendalikan hidup kita, maka sesungguhnya itu bentuk pemeliharaannya atas hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan di ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-30. Pada ayat yang bagian ini kita langsung bisa melihat dengan jelas tentang pribadi Allah. Pribadi Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan ciptaannya tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita memperhatikan bagian ini, kita akan mendapati dua hal. Mendapati bahwasannya semua makhluk di mana saja, mau manusia, mau hewan, makhluk apapun, semuanya bergantung pada persediaan dan pemeliharaan Allah. Jadi itu satu fakta waktu kita baca, saya akan bacakan buat kita ya. Khususnya di ayat 27. Semua menantikan engkau supaya diberi makanan pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat kembali, setiap makhluk hidup yang ada di daratan, yang ada di lautan, termasuk kita manusia, itu bergantung pada Tuhan yang menyediakan makanan kepada kita pada waktu yang ada. Dan bahkan Dia memberikan kita nafas hidup untuk melanjutkan hidup. Itu bentuk bagian dari pemeliharaan Tuhan. Bagian ini menunjukkan kepada kita, Bapak Saudara, bahwa Allah mampu untuk membuka tangannya, menolong kita, memelihara kita dengan caranya. Bahkan dengan caranya yang ajaib. Seperti di dalam bagian selanjutnya kalau kita lihat bagaimana Allah memelihara kita, menyediakan kebutuhan makan dengan cara panen yang dikelola manusia, hewan yang bisa dapat berburu makanan dan memakan rumput untuk hewan-hewan yang pemakan rumput, tumbuh-tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik, dan lain sebagainya. Namun yang menarik di bagian ini bukan hanya saja bentuk bagaimana Allah menyediakan, tapi kalau kita lihat juga bahwa Allah juga mampu untuk tidak memberikan makanan dan menarik hidup ciptaannya pada waktunya. Dengan kata lain, seluruh ciptaan Allah berada di dalam kendali Allah, dan ciptaan Allah bergantung pada Allah, bergantung pada pemeliharaan Allah. Konteks ini, teks yang ini bukan bernada buruk ya Bapak Saudara ketika Tuhan menarik, bukan bermaksud seperti itu. Karena ada mengarah kepada menegaskan pada waktu di mana begini, ketika menarik kebutuhan hidup ciptaan itu, misalnya contoh kemarau yang panjang membuat panen bisa gagal. Namun itu bukan menjadi hal yang membuat ciptaan Allah menyerah, karena Allah tetap memperbaharui bumi dengan caranya. Mari kita renungkan bagian terakhir ini Bapak Saudara, bahwa manusia
maupun ciptaan lainnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa pelibatan Tuhan yang memelihara. Mari kita belajar bahwa ada masanya Allah memberikan kita berkat yang melimpah dalam pemeliharaannya, dan ada masanya ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita tidak punya apa-apa, tetapi bagaimana Allah tetap memberikan kita hidup dan memelihara kita dengan caranya yang lain. Setelah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita meresponi atas Allah yang memelihara hidup kita melalui 3 bagian ini. Maka ada hal-hal yang mau saya sharingkan, maka jawabannya hanya satu, Bapak Saudara. Itu terdapat di ayat 31 sampai ayat yang 35. Saya bacakan buat kita. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar dan menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, dan aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya, dan aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari muka bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Maka Bapak Ibu Saudara, jawabannya hanya satu. Ketika kita tahu bahwa Allah memelihara kita, jawaban yang apa yang menjadi respon kita yaitu memuji Allah, menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tadi di awal saya bicara tentang frasa pujilah Tuhan, itu adalah bentuk yang menjadi klimaks dari teks ini, bahwa segala sesuatu pemeliharaan Tuhan, maka yang menjadi respon kita adalah memuji Allah, menyembah Dia, memuliakan Allah. Dan bagaimana caranya kita merayakan atas Allah yang bekerja, berkarya dalam hidup kita? Maka ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada kita, yang mau saya bagikan. Yang pertama, Ibu Saudara, ketika kita tahu Allah memelihara hidup kita, maka respon kita adalah bersukacita dan bersyukur atas setiap bentuk pemeliharaan Tuhan. Apa saja pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita? Mulai dari hal besar sampai hal kecil, rumah, orang tua, saudara, pemeliharaan, gaji yang cukup, bisa memenuhi kebutuhan sebulan, pekerjaan yang masih ada di tengah-tengah kepadatan yang ada, pergumulan keluarga, tapi Tuhan tetap melindungi, dan banyak hal yang kita syukuri. Kedua, Bapak Saudara, mengutarakan rasa syukur itu tidak hanya sekedar bersyukur di dalam hati, tetapi rasa syukur itu diutarakan di dalam bentuk penyembahan akan penyembahan yang timbul dari hati yang benar. Hati yang benar ini yaitu hati yang percaya dan mengasihi Allah. Hati yang sungguh-sungguh bersyukur, percaya pada Allah yang memelihara, mengasihi Allah yang memeliharanya. Dan hati ini adalah hati yang senantiasa gentar akan kebesaran Tuhan, Sang Pencipta. Saudara, boleh kita pikirkan, kapan terakhir kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang memuji Tuhan? Hati yang timbul dengan rasa syukur di dalam segala hal yang kita alami, di dalam segala hal pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita lihat matahari, apakah kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan, masih ada hari yang baru Tuhan kasih buat saya. Ketika kita berasa berat menjalani hari, kemudian kita melihat ada orang tua lagi bawa anaknya, hati kita bersuka cita melihat, oh Tuhan memelihara orang lain, orang tersenyum bawa anaknya. Banyak hal yang perlu kita tanya di hati kita, kapan terakhir kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi Dia, hati yang sungguh-sungguh percaya pada pemeliharaannya. Dan yang terakhir Bapak Saudara, menghargai setiap bentuk pemeliharaan dan ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Menghargai itu banyak hal Bapak Saudara. Menghargai waktu. Waktu Tuhan berikan kita untuk beraktivitas sepanjang hari, pagi hingga petang, pergunakanlah waktu itu untuk bekerja dengan baik. Ini sebenarnya teguran buat saya Bapak Saudara ya. Waktu saya baca dan persiapan ini, saya merasa Tuhan tegur saya di bagian ini. Tuhan ingatkan saya untuk menggunakan
menghargai waktu yang Tuhan kasih. Untuk beraktivitas, ya beraktivitas. Untuk beristirahat, ya beristirahatlah. Yang kedua, menghargai dan merawat dengan baik setiap pemberiannya lah, termasuk alam yang ada di sekitar kita. Seperti di ayat 35a, tujuan dari doa ini konteksnya bukan untuk menumbuhkan kebencian pemazmur kepada orang-orang yang bebal, orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan kejahatan, melainkan kebencian terhadap segala macam dosa yang begitu menodai dan menajiskan ciptaan Tuhan yang baik atau tidak menghargai ciptaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, mari kita pikirkan hal-hal di sekitar kita, segala pemeliharaan Tuhan. Apakah kita sudah menghargai itu dengan baik, dengan benar di dalam kacamata terang Tuhan? Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi hamba-Mu percaya bahwa firman-Mu terus berkarya dan berbicara di hati setiap umat-Mu yang hadir hari ini dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh bersyukur dengan hati yang mengasihi dan percaya kepada Allah Sang Pemelihara hidup kami. Mampukan kami untuk menghargai setiap bentuk pemeliharaan Tuhan, waktu, pemeliharaan kebutuhan sehari-hari, dan bahkan banyak hal yang Tuhan berikan di dalam pemeliharaan hidup kami. Mampukan kami untuk menghargai semua itu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.